dari Kominfo tentang narasumber. Pertama, di acara-acara formal pasti dia akan membahas soal IKP ini. Dan Persatuan Wartawan Indonesia, PWI, Sumatera Barat menggelar Forum Group Discussion, FGD, merespons turunnya Indeks Kemerdekaan Pers, IKP, Sumbar yang drastis dari peringkat 9 ke peringkat 34 dari 38 provinsi. Diskusi bertajuk, Kacang Abuih, ini diselenggarakan di kantor PWI Sumbar, Jalan Bagindo Aziz Chan Padang, Selasa 24 Desember. Mantan Ketua PWI Sumbar yang akrab disapa BD mempertanyakan indikator yang digunakan pada penilaian survei IKP. Indikatornya bagaimana? Apakah diberlakukan sama dengan daerah lain? Karena kondisi di Sumatera Barat atau daerah lain berbeda, apalagi IKP Indonesia juga mengalami penurunan tahun ini. Jadi kalau saya, ya kan secara ilmiahnya, saya pertanyakan dulu pada surveinya, ini bagaimana ini? Siapa respondennya? Bagaimana dia cara mengambil responden? Kemudian metodenya seperti apa dilakukan? Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan Provinsi, DKP, PWI Sumbar yang juga ahli pers Sumbar, Zul Effendi menegaskan, kemerdekaan pers itu bukan untuk kita, tapi kemerdekaan pers itu adalah untuk publik, rakyat. Kemerdekaan pers itu dijamin oleh konstitusi, UUD 45 pasal 28, poin A dan E. Ditegaskannya, peran pers adalah menegakkan demokrasi dan membela kebenaran untuk kepentingan publik. Baginya, profesi pers adalah profesi setengah nabi, profesi suci untuk membela kepentingan publik dan konstitusi. Kalau Pak Makimanan, Profesor Makimanan, Ketua Dewan Pers Ketua Periode, mantan Ketua Mahkamah Agung, pernah punya mikro bahwa demokrasi tanpa kemerdekaan pers sama dengan kebebasan kosong. Betapa pentingnya. Di sisi lain, ahli pers Hendra Makmur memperkirakan tahun depan IKP Sumbar akan naik lagi. Di 2023 itu banyak kasus, makanya IKP-nya rendah. Di 2024 ini kan tenang-tenang saja, makanya saya yakin tahun 2025, IKP Sumbar akan naik lagi, ujarnya. Ditegaskannya, soal kemerdekaan pers bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi juga ke dalamnya, internal pers itu sendiri. Untuk itu, mari bersama-sama kita benahi, saling koordinasi antara eksternal dan internal pers tersebut. Saya memperkirakan indeks kemerdekaan pers ini untuk tahun depan, artinya bulan tahun ini akan kira saya ya, meski kemudian saya tidak akan terjadi bermenang ini, saya udah agak lama kayak itu bermenang mungkin 4 tahun atau 5 tahun dulu pernah, sekarang 2 kali. Jadi mungkin saya naik lagi, karena memang 2024 ini nggak ada yang menunjuk kejadian dari ini. Jadi seperti dikatakan tadi, saya nggak akan mengulang lagi. Memang kejadian 2023 itu memang agak. Hasril Caniago, wartawan senior, mengidentifikasi beberapa kasus signifikan seperti pengusiran wartawan saat pelantikan Wakil Wali Kota Padang, pengusiran masyarakat dari Masjid Raya, dan kasus demonstrasi di Pasaman Barat. Ia juga mengkritisi ketertutupan Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, yang dinilai cenderung menjadi alat politik kepala daerah. 2023 yang dilakukan 2024, saya itu yang ketiga kali terlibat sebenarnya. Malah 2 sebelumnya saya sampai ke pusat ya, ke Dewan Pers. Dan rasanya sudah memberikan lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Tapi tidak tahu akhirnya ternyata begitu gitu. Cuma waktu itu ada 2 isu yang waktu itu cukup hangat ya, saya tidak tahu. Apakah karena itu misalnya Ucu marah sekali dia kasih nilai rendah ya. Aidil Ikhlas, salah seorang informan pers terkait penilaian pers tersebut mengatakan, di internal perusahaan pers, banyak wartawan digaji tidak layak. Tidak diberi THR. Tidak ada pembatas antara marketing dan wartawan. Saya juga melihat Gubernur Sumbar beberapa kali tampil di media nasional yang biayanya mencapainya ratusan juta. Kenapa dana ratusan juta itu tidak diberikan saja ke media lokal, bisa 10 media untuk biaya 1 media nasional, urainya. Tadi sempat disinggung Hasril Caniago,
banyak hal yang terjadi di 2023. Kalau saya membaginya berdasarkan dua aja. Pertama, eksternal dan internal. Eksternal pers dan internal. Merespon hal tersebut, Kepala Bidang IKP Diskominfo Sumbar, Indra Sukma menegaskan, hasil IKP Sumbar 2024 tersebut akan dijadikan bahan evaluasi untuk kedepannya. Bagaimana hubungan dengan media? Kami memang diminta sebagai ahli, dan itu sudah ada izin kepala dinas. Tapi kami hanya mengisi kuesioner sebagaimana diminta. Kalau diminta diperbaiki, kami perbaikan. Bagi kami di Kominfo, IKP 2024 ini adalah modal, bagaimana kedepannya bekerja sama langsung dengan pers. Sebenarnya, jelas Indra Sukma, yang bersentuhan langsung dengan media adalah Biro Prokompin, karena mereka yang bekerja sama untuk publikasi dengan media. Mestinya mereka juga diundang ke sini. Kami hanya menangani jumpa pers, jika ada OPD membutuhkan publikasi kegiatan, akunya. Yang juga mungkin sama dengan teman-teman yang lain. Jadi artinya memang kita informan ahli ini tidak ada melakukan koordinasi, tidak ada melakukan semacam pertemuan-pertemuan, memang tidak ada. Istilahnya memang kita tidak ada diatur-atur, Pak. Kita curiga di daerah lain. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistiawan, SIK MSI menjelaskan, kata kunci kemerdekaan pers itu, terkait intervensi dan sensor pemberitaan pers. Karena banyaknya kasus-kasus yang saya hadapi, saya sekarang lebih banyak diam, karena yang kita sampaikan A, yang keluar dalam pemberitaan lain pula. Tekanan-tekanan dan intervensi itu lebih banyak terjadi pada saat unjuk rasa, ujarnya. Dia menegaskan, kepolisian tidak menghalangi-halangi media mencari informasi. Kami juga minta kepada rekan-rekan media, jika ada kondisi chaos, dari jauh saja mengambil dokumentasinya. Kalau ada unjuk rasa, jangan dekat-dekat, apalagi anggota yang di depan menangani anggota yang selama ini tidak dekat dengan media, masih banyak anggota baru. Kalau ada laporan, kita arahkan kepada Polres diterima dulu, setelah itu kita koordinasi dengan Dewan Pers. Kalau saya menilai, pers di sini baik-baik saja, persnya sudah bagus. Yang penting kita berpegang pada tupoksi masing-masing saja. Itu sudah minta, udah pada saat itu juga langsung minta maaf itu Kapolda dan sebagainya. Ya, karena sering terjadi seperti ini juga saya pesan juga nih pada rekan-rekan media. Pemerintah termasuk polisi. Ya. Kemudian kemerdekaan pers merupakan salah satu hak asasi manusia yang diakui oleh konstitusi. Sama ada yang disampaikan oleh Pak Jul. Jadi di sini saya garis bawahi terkait dengan intervensi, sensor atau tekanan. Nah, itu kata kuncinya dari kemerdekaan pers. Alhamdulillah ini sebuah langkah maju untuk bisa kita berkontribusi bersama-sama tentunya, termasuk juga melibatkan teman-teman kita dari organisasi produksi lain seperti Indra Makmur dan Edilitas yang juga dari AJI. Nah, ke depan saya berharap memang diskusi ini bisa kita lakukan secara berkala untuk topik-topik yang ada kepentingan dan kemanfaatan untuk organisasi kita. Apapun namanya, diskusi kan penting untuk membangun yang namanya komunikasi dan juga melahirkan yang namanya beberapa pemikiran-pemikiran untuk perbaikan ke depan. Ya, dengan sudah diadakannya diskusi terutama dengan menghadirkan informan ahli, kita semakin tahu tentang indikator-indikator penilaian, sehingga kita pun ke depan ini dijadikan semacam evaluasi dan motivasi untuk bisa memperbaiki peringkat dari 34 dari 38 provinsi di Indonesia menjadi 10 besar insyaallah di tahun depan. Dari kantor PWI Sumbar, tim liputan SA TV mengabarkan.